Selamat malam Bapak, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah di waktu yang kami persiapkan untuk kami rindu memuji dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau berkati setiap kami Tuhan. Jadikan kami hati yang penuh dengan syukur, hati yang selalu merindukan kasih-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, biarlah hari ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati hambanya juga yang akan menyampaikan kabar baik tentang Kau Bapa. Urapi Bapa, biarlah Kau saja yang berbicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, kita semua akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. Kita mengatakan hari ini kita bersuka. Semua nama Tuhan ya. Semua kita berdiri ya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka kita lah.
selalu memberikan pengharapan yang pasti. Amin. Kau adalah sumber sukacita dan damai sejahtera kami. Amin. Dan pada hari ini biarlah kami sebagai orang-orang percaya boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh belajar bersama-sama satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling membangun satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan, untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, akan kami diskusikan Tuhan, kami akan mendapatkan firman ini akan menjadi firman yang hidup, tidak hanya sekedar logos yang kami baca, tetapi menjadi rema dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau serahkan Tuhan semua tubuh jiwa roh kami Tuhan ke dalam tangan. Biarlah pikiran kami, perasaan kami, semua kehendak kami mau berikan kepadamu Tuhan, dan firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya sambil numpang duduk di sini ya. Enak banget. Oke, perkenalkan nama saya Joseph, tapi biasa dipanggilnya Ocep. Kalau saya boleh diundang sama brother Rengki, karena kenal udah lama banget. Kebetulan ada istri sama anak saya juga di luar. Emang lagi waktunya makan sekalian. Malah mungkin istri saya lebih kenal Rengki lebih dulu, waktu masih pelayanan di Pesran, pelayanan seni peran. Itu udah lama banget. Nah, hari ini saya mau kita sharing sama-sama ya. Boleh dibuka kalau misalnya punya Alkitab atau Alkitab juga boleh gitu. Kita belajar sama-sama. Kita buka di Matius 4 ayat 4, lalu ada Lukas 4 ayat 4. Nah, ini isinya hampir sama-sama juga. Oke, kita buka dulu di Matius ya, Matius 4 ayat 4. Ada yang bisa bantu saya baca? Matius 4 ayat 4. Oke. Pencobaan di padang gurun. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, sekarang ada yang bisa bantu baca di Lukas 4 ayat 4. Lukas 4 ayat 4. Tadi Matius 4 ayat 4. Lukas 4 ayat 4 Ya. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kira-kira sama atau beda? Sama ya. Nah, kita sambil ngobrol, diskusi juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Saya malah lebih suka kalau ada yang nanya. Kira-kira ini Yesus menjawab ayat ini di baik itu di Matius 4 ayat 4 dan Lukas 4 ayat 4 lagi diapain dia? Atau lagi konteksnya Tuhan Yesus lagi ngapain? Ada yang tahu? Mungkin bisa baca di atas sebelumnya. Dia lagi dicobai. Nah, Yesus lagi dicobainnya sama siapa? Sama iblis, betul. Kenapa Yesus dicobai? Sebelumnya dia ngapain? Puasa. Dia lagi puasa berapa hari? 40 hari. Di mana? Padang gurun, betul. Jadi konteksnya Tuhan Yesus berkata ayat tersebut karena dia habis puasa 40 hari, 40 malam. Nah, kalau Tuhan Yesusnya puasa itu nggak makan, nggak minum 40 hari, 40 malam. Dan di mana? Di padang gurun. Setelah itu datanglah iblis mencobai dia. Nah, mencobai bilangnya seperti itu kan. Apa yang iblis coba tawarkan kepada Yesus? Di ayat 3 ya, saya bacakan begini. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis lagi mencoba kan, kira-kira Yesus bisa nggak? Nah, pertanyaannya, kalau misalnya saya saat ini lagi ngomong sama Anda, kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak mengubah batu jadi roti? Bisa nggak? Bisa dong, karena dia Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus jawabnya berbeda? Enggak, saya kagak mau. Mungkin bisa kan ngomongnya kayak gitu kan. Tapi yang Yesus sampaikan adalah yang tadi Matius 4 atau Lukas 4 ayat 4. Manusia, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Sederhana ya, jawabnya kayak gitu ya. Kadang-kadang kita nih suka ketemu sama orang, ditanyanya apa, jawabnya apa. Betul ya? Nah ini Tuhan Yesus modelnya kayak gitu. Tapi dia tahu Tuhan Yesus melihat jauh sekali karena
Dia tahu juga iblis lagi mencobai dia. Nah, ini yang kalau misalnya kita pakai Alkitab yang masih modelnya kita seperti ini, Anda lihat di bawah itu tuh ada ayat kecil-kecil. Nah, kebetulan di Lukas 4 atau Matius 4 ada yang kecil-kecil juga tandanya. Itu adalah ayat referensi. Lihat deh, ayat referensinya perginya disuruh kemana? Coba yang Matius 4 ayat 4. Ulangan 8 ayat 3. Yang ketiga, coba sekarang kita pindah dari Matius atau Lukas 4 ayat 4 pindah ke Ulangan 8 ayat 3. Wah, ini pindahnya jauh nih. Inilah tujuannya kenapa ada ayat referensi. Sudah ketemu Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Nah, saya bacain deh buat Bapak Ibu ya, Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, yaitu firman Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus diuji, waktu Tuhan Yesus lagi dicobai, Tuhan Yesus menggunakan ayat tersebut. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah kan. Itu berasal dari ayat ini. Dan ayat ini ditulis oleh Musa sebagai bentuk Taurat. Nah, Taurat ini sudah dibaca berulang-ulang, terus-terusan oleh orang Yahudi. Bahkan sebelum bangsa Yahudi itu eksis gitu ya, masih zamannya bangsa Israel semuanya, lalu mereka ada di masa apa itu ditawan oleh bangsa Babel, Persia dan yang lain-lain. Semuanya tetap membaca Taurat atau mereka sebut Talmud. Yang kalau lihat orang Yahudi asli, mereka tuh suka ikat di kepala mereka item-item. Nah, di kepala mereka. Nah, itu Talmud atau Taurat, itulah yang dibaca setiap hari. Dan orang Israel zaman dulu selalu bilangnya seperti ini, secara literal, artinya secara nyata. Kalau mereka bilang, taruhlah firman itu dalam loh hati kamu, di mana aja, di pintu masuk, pintu keluar. Dan nah, kalau Anda pergi ke Israel, saya belum pernah pergi ke Israel, tapi teman-teman saya pergi, rata-rata semua ayat-ayat firman itu selalu ada. Pas pintu masuk ada, ketika masuk ada lagi ayat-ayat firman Tuhan. Nah, ini ketara banget itu orang Israel, orang Yahudi, karena mereka pengen semuanya itu jadi apa ya, jadi kehidupan mereka, sehari bagian dari kehidupan mereka. Hanya sayangnya nih, orang yang Yahudi ada terbagi. Yang satu tuh demen banget, apa yang tertulis dia lakukan berdasarkan keputusan atau hukum-hukum Tauratnya aja. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mereka tuh nggak menjalankan. Karena itu disebutlah ahli Farisi. Ada istilahnya seperti itu. Orang yang mempelajari kitab suci tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jago doang di intelektual, tapi tidak jago di bagian emosional, sosial, dan yang lain-lain. Bahkan di kehidupan spiritual. Nah, mereka hanya percaya bahwa kitab Taurat adalah yang paling hukum, yang paling utama di antara semuanya. Karena itu Yesus datang untuk bilang, hukum yang utama dan yang paling terutama yaitu apa? Kasihilah sesama manusia dan kasihilah Tuhan Allah. Itu kan dua, vertikal dan horizontal. Karena untuk apa kamu pelajari semua hukum Taurat, ngerti dia secara kata-katanya, tapi tidak bisa dilakukan? Contohnya lagi hari Sabat, pilihannya adalah nyembuhin orang, itu komplit. Nyembuhin orang di hari Sabat. Terus Tuhan Yesus bilang kayak gini, mana yang lebih baik? Menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, melakukan kebaikan di hari Sabat, atau tetap melakukan hari Sabat, mentaati hari Sabat? Dan orang Farisi tidak bisa ngomong. Dan itulah cara Yesus berkomunikasi. Dia selalu memberikan pemahaman tentang firman Tuhan yang dipraktekkan. Saking kesalnya akhirnya muncullah ada di Matius 7 tuh, kalau Anda baca Matius 7 ayat 24 sampai 28 yang bilangnya ada sampai pakai perumpamaan. Ada dua orang di dunia ini,
Yang satu membangun rumah di atas batu, yang satu bangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, yang terjadi adalah rumah yang bangun di atas pasir hancur berantakan, yang di atas batu tetap kuat. Inilah perumpamaan bahwa orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Jadi kalau ada badai, ujian dia tahan uji. Dan itulah dia. Semua cerita Tuhan Yesus, mulai dari awal sampai dia dicobai, dia dibaptis, dicobai dan sebagainya, itu adalah satu rentetan peristiwa yang sudah sistematis untuk mengajarkan kita manusia bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, balik lagi kemana? Kita balik lagi kemana? Di ayat Ulangan 8 ayat 3 ini. Ya, ini ada peristiwa yang menarik banget di Ulangan 8. Jadi kalau kita baca lagi di Keluaran 16 dan sebagainya, kita kayaknya nggak perlu baca semuanya ya. Tapi di Ulangan 8 disebutkan bahwa bangsa Israel ini kelaparan. Nah, ketika kelaparan, dia selalu bersungut-sungut. Ini orang-orang Israel bersungut-sungut. Di Mesir kita makmur, makanan berlimpah. Tetapi di sini kita dibawa ke padang gurun dan mereka nggak tahu kalau akan dibawa selama 40 tahun. Mereka nggak tahu dibawa selama 40 tahun. Bapak Ibu, ada peristiwa yang luar biasa bahwa kita sebagai manusia, ketika kita jadi orang percaya, ada tuh yang istilahnya seperti ini. Ini saya sebutnya adalah percepatan rohani. Nah, percepatan rohani ini terjadi secara fisik juga. Ingat gak di Kisah Para Rasul? Nanti kita balik lagi ke sana ya. Ingat gak di Kisah Para Rasul? Ada satu orang, murid Tuhan Yesus. Dia ngelihat ada orang dari Ethiopia datang, terus habis itu minta dibaptis. Betul ya? Terus dibaptis tuh. Nah, ketika dibaptis, orang tersebut, murid Yesus, langsung berlari, berjalan lebih cepat daripada orang biasa. Oke. Pernah dengar gak ceritanya? Gak pernah dengar ya? Oke. Kalau kita superhero, ada yang namanya The Flash, super cepat. Nah, itulah dia. Ada murid Yesus yang melakukan hal tersebut. Dia bisa berlari lebih cepat daripada kereta kuda. Tahu nggak ini terjadi di Perjanjian Lama juga? Ada seorang nabi, namanya Nabi Elia. Nabi Elia lagi hujan-hujan gitu kan, dia harus pergi. Dia datang dan habis itu dia berlari lebih cepat daripada kerajaannya, daripada budak kerajaan dari Raja Ahab. Bisa lebih cepat sampainya supaya beritanya disampaikan. Nah, percepatan rohani ini juga terjadi di mukjizat Tuhan Yesus yang pertama, yaitu apa? Merubah air menjadi anggur. Saya pernah ke pohon anggur, beneran lihat perkebunan anggur, dan melihat perkebunan anggur. Saya tanya sama yang jaga gitu, Pak, ini anggurnya udah berapa lama? Oh, kalau yang depan ini mungkin sekitar 50 sampai 60 tahun. Oh, memang ada yang umurnya ratusan tahun. Oh, ada. Kamu lihat tuh yang di pojok sana ada tandanya, ada pohon besarnya gitu kan. Di bawahnya pohon-pohon anggur itu. Pokok anggur itu, dia bilang the vine is almost 200 to 300 years, dia bilang. Usianya bisa 200 sampai 300 tahun. Bahkan sebelum saya lahir. Yang jaga itu nenek moyang, nenek buyut saya. Dia bilang seperti itu. Jadi benar pohon anggur itu bisa bertahan ratusan tahun karena dijaga dan dirawat. Lalu saya tanya lagi, Pak, kalau mau bikin anggur yang enak butuh waktu berapa lama? Dengan teknologi zaman sekarang, 3-4 tahun aja cukup. Jadi ketika udah siap tuai, dipanen, lalu dihancurin, lalu ada penyulingan, lalu mereka ada proses fermentasi, disimpan di drum, taruh di gudang sampai tahunan. Nah, dengan teknologi sekarang 3-4 tahun bisa jadi anggur yang enak. Oke, saya mau tanya balik lagi, kalau ribuan tahun yang lalu cara orang bikin kayak gimana? Waduh, kalau kayak gitu teknologinya nggak secanggih sekarang, itu bisa sampai 50-100 tahun kalau perlu disimpan anggurnya. Jadi anggur yang paling enak. Oh begitu ya, saya baru ngeh. Terus tiba-tiba saya kebayang dong tentang perjamuan di Kana, perkawinan di Kana. Di sana anggurnya udah kehabisan. Nah, Yesus merubah air biasa menjadi anggur. Bapak Ibu tahu nggak bahwa proses ini disebut percepatan? Proses yang harusnya memakan waktu ratusan tahun, puluhan tahun, tiba-tiba dipercepat. Nah, ini yang namanya percepatan rohani. Tuhan punya kuasa, karena Tuhan kita berkuasa atas ruang dan waktu.
Dia omnipresent. Dia bisa ada di mana aja. Dan dia bisa menembus ruang dan waktu. Dan karena itu, Tuhan bisa melakukan percepatan waktu. Contoh, Bapak Ibu pernah bergumul nggak sampai puluhan tahun atau belasan tahun? Pernah ya? Mungkin ya. Saya dulu, tangan saya yang sebelah kanan dan kiri hancur, nggak ada sidik jari, nggak seperti sekarang. Penyakit kulit aneh, dokter bilang cuma ada, ya ini kelainan kulit, jadi hancur, berantakan kiri kanan saya. Saya kalau pergi ke luar negeri itu ditahan di imigrasi paling lama. Kenapa? Karena ketika cap 3 jari atau jempol lama banget, sidik jarinya nggak ada, rusak. Di data itu data center nggak ada, jadi harus ulang dan kadang-kadang harus tanda tangan dan sebagainya. Perlu waktu 12 tahun buat saya untuk sembuh sendiri. Saya nunggu 12 tahun sembuh sendiri. Saya juga kaget tiba-tiba tangan saya, loh kok baik sendiri? Tiba-tiba udah mulai ada sidik jarinya. Saya suka main basket. Jadi ketika main basket saya shooting gitu kan, itu kulit-kulit mati rontok. Itu teman-teman saya kalau misalnya lagi SMA lah, mereka kenal saya. Jadi kalau pegang tangan salaman, kasar banget tangan saya, hancur kan tangan. Dan mohon maaf ya kalau saya lagi pup, udah itu paling menyedihkan ya tangan kiri. Saya cuma bilang Tuhan sembuhin yang kiri dulu deh kalau bisa. Benar Tuhan sembuhkan, yang kiri itu perlu waktu 8 tahun sembuh. Saya jarang gunakan. Saya main keyboard, kalau lagi main keyboard, wah semangat, rontok bawahnya itu, kulit-kulit mati semua. Naik motor, ngegas, rontok. Nah akhirnya mulai pakai ke dokter, pakai salep dan sebagainya, mulai pakai sarung tangan dan sebagainya. Butuh waktu 12 tahun buat saya sembuh. Tapi kesembuhannya ajaib. Tuhan sembuhkan, tiba-tiba hilang. Bingung saya, normal. Kayak satu hari yang kok tiba-tiba ada lagi, dan itulah yang terjadi. Saya bergumul 12 tahun dan sembuh saat itu. Ketika saya percaya firman Tuhan ini, bahwa Tuhan bisa melakukan proses percepatan. Nah Bapak Ibu yang hari ini mungkin lagi bergumul buat anaknya, buat suaminya, istrinya, bergumul buat adiknya, kakaknya, keluarga gitu. Mungkin mereka nggak tahu lagi kemana, ataupun mereka ada sakit yang perlu intensif dirawat dan sebagainya. Berdoa, minta percepatan rohani. Nah, balik lagi soal mana. Mana ini hanya cukup untuk 1 hari 1 kali. Diambil hari itu dan habis hari itu. Itulah yang namanya mana. Nah, Tuhan Yesus balik lagi ketika dicobai, dia bilang kayak gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi mereka dari perkataan Allah. Ini berdasarkan Ulangan 8 ayat 3. Nah, Ulangan 8 ayat 3, ini Tuhan lagi menyatakan janjinya, bahwa setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan, setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat hari ini. Sama seperti mana? Mana hanya digunakan 1 hari untuk hari itu aja. Berapa banyak mana yang bisa ditampung sama bangsa Israel? Sebanyak-banyaknya. Bukannya sekali doang kita ambil makan selesai, enggak. Bangsa Israel dikasih kasih karunia yang luar biasa sama Tuhan. Dikasih mana tiap pagi. Adalah makanan yang tidak pernah ditemukan, yang nggak pernah mereka rasakan bahkan nenek moyang. Khusus spesial saat itu. Demikian juga kita, generasi sekarang. Tuhan juga berkata saat ini, malam hari ini buat Anda semua, kita akan mendapatkan janji Tuhan yang belum pernah kita lihat di masa lalu. Bahkan yang generasi kita sebelumnya belum pernah lihat. Oh, saya percaya sama ayat ini. Saya percaya banget. Tuhan, biarlah saya menjadi bagian dari generasi yang melihat yang belum pernah terjadi di masa lalu oleh generasi saya. Benar, tahu gak apa yang terjadi? Pandemi yang namanya COVID-19. Siapa di sini yang pernah ngalamin pandemi global? Gak pernah ada. Bener loh, saya pas banget. Ya ampun, tapi jangan pandemi kali. Iya, ini belum sesuatu yang belum pernah saya lihat dan belum pernah saya alami. Ternyata seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Tapi justru disitulah ketika kita ngalamin COVID-19, pandemi global selama 3 tahun lebih gitu kan, 2019 sampai 2023, sampai sekarang masih berlanjut kan, kita masih pakai masker dan yang lainnya. Tapi apa? Sampai saat ini 3 tahun berturut-turut, mana itu selalu ada dalam kehidupan saya setiap hari.
kerjaan saya ngurusin IO, saya hamba Tuhan juga, saya ngerjain, jadi kalau pelayanan sampai sekarang ibadah kita masih online. Tuhan cukupkan semuanya. Kita sempat ada di mana masa-masa kita nggak ada makanan, tapi kita tahu bahwa hidup kita ini selalu bantuin orang, kita nolongin orang. Kita ada lapangan futsal dan lapangan basket di daerah Sunter, punya teman. Ada gudang nggak? Ada, pinjam dong, pinjam. Mau ngapain? Ada barang masuk dari Cina. Itu apa sih? Kayak baju medis, namanya apa sih? APD dari Cina tuh yang ada garis birunya. Kita pesen dari Cina. Pesen dari Cina, kumpulin dana gitu kan sampai berapa M gitu, 1,3 M. Kumpulin beli dari Cina, susah masuk kemari, dihubungin sana sini akhirnya tebus. Nah, tebus keluar, kita bantuin. Keluar duit, iya. Lupa kalau kita kagak ada income buat kita kagak ada. Nah, disitulah setiap hari Tuhan tunjukin mana setiap hari ada. Beras ada, kagak ada. Ada satu waktu kita kagak ada beras selama seminggu, ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Tiba-tiba ada makanan datang, nggak kenal, tiba-tiba ada yang kirim. Ntar gimana gitu kan? Datang dong ke rumah, mampir ke rumah siapa? Ke rumah cici saya, ke rumah mama saya. Tuhan siapin. Ini secara benar-benar nyata gitu, secara real. Setiap hari Tuhan pelihara sampai saat ini. Kerjaan saya berhenti, tapi ada aja gitu, kita bisa hidup. Saya nggak bisa ngasihin uang, istri saya bisa tuh jualan makanan temennya. Nanti dia dapat makanan ekstra buat kita makan. Nanti ada tambahan uang, beli makanan lagi. Jadi selalu muter-muter aja, dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, malam hari ini pesan Tuhan adalah buat kita semua. Bapak Ibu, bahwa mana saat itu disiapkan buat kita setiap hari, selalu ada. Buat bangsa Israel selama berapa lama? 40 tahun. Tahu nggak sampai kapan berhenti mana? Ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan menikmati tanah perjanjian, mana berhenti? Nggak pernah muncul lagi. Nggak pernah muncul lagi. Sampai saat ini nggak ada yang namanya mana. Mana hanya berhenti di zaman itu 40 tahun dimakan bangsa Israel. Mereka masuk tanah perjanjian, selesai, mana nggak datang lagi pagi itu. Mereka tunggu kapan mana? Nggak ada. Karena Tuhan udah berjanji, kamu akan menikmati tanah perjanjian di mana madu, susu, semuanya berlimpah dan mereka menikmatinya jauh lebih banyak. Terus mereka sempat tuh di tengah-tengah juga komplain, Tuhan katanya mau kasih daging tiap sore, mana? Bener dikirim tuh burung puyuh. Kita mau minta apa aja sama Tuhan dikasih. Dan itu lagi pertolongan Tuhan selama 40 tahun. Saya umurnya 40 tahun bulan lalu. Saya tahu perjalanan 40 tahun itu gak mudah. Jadi panjang banget. Udah ngelewatin sicap itu tuh panjang banget gitu kan. Tapi puji Tuhan, inilah waktunya tanah perjanjian dimulai. Saya menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Begitu juga Anda. Ini bukan buat saya doang ya, buat setiap orang percaya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita udah dengar Tuhan Yesus dicobai setelah dia puasa 40 hari 40 malam di padang gurun sama iblis untuk merubah batu jadi roti. Dia punya kemampuan itu bisa. Tapi Tuhan bilang seperti firman Tuhan. Jadi balik lagi firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini nyambung ke Ulangan 8 ayat 3 yang berkata bahwa mana ini disiapkan buat kita setiap hari selama 40 tahun atau sampai kita masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah satu. Anda tahu nggak tanah perjanjian Anda ini di mana? Atau kapan? Tahu nggak? Nah, ini yang harus kita tanya sama Tuhan. Bergumul, tanah perjanjian saya apa? Tanya sama Tuhan. Tuhan, berikan saya tanda atau berikan saya petunjuk tanah perjanjian saya itu apa? Contoh, ada bagi seseorang tanah perjanjian adalah ketika dia menikah puluhan tahun, dia nggak dapetin anak, dan Tuhan menjanjikan dia akan mendapatkan anak. Tiba-tiba ada keajaiban terjadi, dia punya anak. Itulah tanah perjanjian seseorang.
Jadi tanah perjanjian setiap orang sekarang berbeda. Itu tanah perjanjian, janji Tuhan atas hidup kita. Pemeliharaan Tuhan terus berlanjut. Bangsa Israel sampai saat ini akhirnya berlanjut kan. Terus diperlengkapi, nggak ada mana lagi, tapi diperlengkapi Tuhan, disiapkan Tuhan banyak macam-macam. Nah, coba temukan kira-kira apa yang menjadi tanah perjanjian. Apa janji Tuhan yang kalau kita sebutnya ini, ultimate covenant, perjanjian Tuhan yang paling utama yang Tuhan janjikan atas hidup. Itulah yang harus dicapai. Dulu saya pikir tanah perjanjian saya nih, saya pribadi, kalau saya udah cukup punya rumah, punya mobil, anak-anak udah sekolah di luar negeri, gitu kan, saya udah bisa pelayanan kemana-mana. Terus habis itu saya bebas, nggak perlu kerja, tapi nggak perlu namanya financial freedom, bebas secara keuangan. Itu mungkin perjanjian Tuhan buat saya. Ternyata enggak. Jadi selama ini saya kerja, nggak financial freedom juga. Berkat Tuhan selalu ada. Belum sampai sekarang belum. Masih perlu bekerja, masih perlu ngantor gitu kan. Masih pelayanan juga. Tapi saya menemukan ketika saya kerja sama tim saya nih, saya ada pelayanan, guys, sorry ya, gue ada pelayanan, gue mesti cabut. Oh ya udah pergi, kayak gitu aja, sesederhana itu. Kalau emang waktunya pergi. Bahkan udah pusing nih tahun ini, udah sampai setahun, udah ada beberapa tempat yang harus kita pergi, saya harus ngajar ke beberapa tempat dan sebagainya. Tapi bukan itu perjanjian saya dulu, saya pikir itu, sekarang udah beda. Bapak mau tahu nggak apa perjanjian saya? Perjanjian tanah perjanjian di dalam hidup saya. Tahu nggak apa? Berubah Bapak Ibu. Saya sekarang cuma mau jadi bapak yang baik buat anak saya tidak di depan. Saya pengen jadi contoh. Anak saya bentar lagi remaja, usianya 12 tahun. Saya pengen ngajak dia dating, ngajarin dating yang benar gimana sih? How to treat woman, how to find wife, bagaimana menemukan calon istri. Seperti saya menemukan calon istri, seperti saya menemukan istri saya gitu kan. Bagaimana mereka memperlakukan, ngajarin manner, ngajarin mereka entrepreneurship, mempersiapkan tentang warisan dan sebagainya sampai mereka mandiri. Nah, kita ada ritual sama mentor saya, dia ada ritual, dia bawain pedang, beneran pedang. Terus habis itu sampai pedang itu dia berlutut anaknya, terus pedangnya keluarin, lalu taruh di bahunya. Kamu sekarang udah dewasa, ya, udah bebas. Silakan mau melakukan apa aja dan bertanggung jawab. Karena saya merasa sampai saat ini saya bukan jadi bapak yang baik ya. Maksud saya bukan jadi contoh yang khotbahnya bagus, ngajarnya oke, depan orang hebat, udah ngajar sampai puluhan ribu orang, mungkin udah pergi ke keliling dunia gitu kan. Tapi rumah sendiri berantakan. No, itu bukan tanah perjanjian. Saya harus mundur lagi perlahan-lahan. Nah, inilah yang berkaitan dengan aku adalah roti hidup dari mana. Saya harus menunjukkan bahwa mana itu tersedia setiap hari, bahwa pertolongan itu tersedia setiap hari melalui apa? Kehidupan saya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, kita ini nih adalah firman Tuhan yang terbuka, betul kan? Dan inilah jawaban Tuhan Yesus yang membuat saya jadi kuat. Coba kita buka di Yohanes 4. Nah, Yohanes 4 ayatnya yang ke-33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, lihat di ayat yang 32, kita baca dari 31, saya mundur lagi ya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Tapi Yesus berkata lagi, akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, kira-kira makanan yang tidak dikenal sama murid-muridnya yaitu apa? Nah, di ayat 34 tadi adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus akhirnya Dia menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa makanan kita, kenapa kita hidup harus dari firman Tuhan? Karena kehidupan firman Tuhan itu harus dilakukan. Firman Tuhan yang kita bagikan, firman Tuhan yang kita terima
terima dari hamba-hamba Tuhan dan sebagai firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, harus kita lakukan dan selesaikan. Itulah makanan, itulah roti hidup yang sesungguhnya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini ada 3 hal nih yang harus kita lakukan. 3 hal. Ya, pasti kita baca Alkitab. Setelah baca Alkitab yang kita baca itu logos namanya. Coba boleh diulang, logos. Ya, dibaca. Semuanya yang tertulis-tulis itu namanya logos. Alkitab juga yang kita baca logos. Nah, orang percaya diberikan hikmat, ada karunia, ada Roh Kudus yang mengubah logos jadi rema. Nah, rema itu adalah firman Tuhan yang kita ucapkan, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi model, jadi kenyataan. Nah, itu akan jadi rema. Nah, Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, cari satu perikop atau satu pasal, cari aja satu hal tindakan sederhana yang bisa saya lakukan. Nah, itu bisa jadi rema. Satu aja, nggak usah repot-repot. Nah, contohnya hari ini kita baca tentang mana, tentang Tuhan Yesus dicobai. Misalnya, Tuhan, saya mau dicobai dong sama iblis, misalnya kayak gitu. Boleh. Saya mau Tuhan, mana iblis kalau bisa, tolong coba saya. Nah, kalau bisa, gitu kan saya sih amin nggak mau. Gitu, kalau mau. Ya, atau misalnya kan bicara soal mana dan sebagainya. Tuhan, saya mau latih hidup saya bukan cuma dari roti aja atau makanan dari nasi dan yang lain-lain. Saya mau ambil waktu puasa 1 minggu 1 kali. Puasanya enggak 24 jam, 12 jam atau 8 jam. Atau Tuhan, saya puasanya makannya cuma sekali aja. Atau puasa Daniel bisa, tapi puasa Daniel selama berturut-turut, jadi vegetarian gitu kan. Nah, bisa juga selama 40 hari. Silakan dilakukan. Jadi yang kita juga mampu, lakukan. Itu akan jadi rema firman Tuhannya, nggak cuma jadi logos. Amin. Amin. Nah, itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, saya lagi berupaya, saya pribadi berupaya menjadikan seorang bapak, suami yang sedang mengubah logos menjadi rema. Lagi latihan. Kita sama-sama latihan Bapak Ibu. Karena panjang yaitu urusannya kita harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan mau lakukan. Saya ingat selama perjalanan Tuhan mencukupi secara material ya. Lalu contohnya saya lagi mau bikin yayasan buat bantuin ini itu, jadi 2 bulan lalu kira-kira tiba-tiba ada aja jadi gitu. Tuhan perlu nanti mau pergi ke mana waktu itu ke Cianjur, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan dan sebagainya. Tiba-tiba itu ada mobil, pergi bareng-bareng, bantuan dan sebagainya. Tuhan, saya mau ini dong nanti di yayasan apa yang kita mau bawa buat anak-anak nih, mainan anak-anak, mau beli Hot Wheel, beli Hot Wheel 300 biji, udah langsung dapat, ada duitnya. Jadi buat saya ini, saya lagi nikmatin mana setiap hari. Apa yang saya perlukan Tuhan siapkan, bukan cuma makanan doang. Tuhan siapkan. Pergi ke Cianjur nggak kenal siapa-siapa, kontak-kontak aja dari temen, ada nggak sih? Jadi tinggal di mana? Boleh nggak saya tinggal di nanti di tempat itu? Oh silakan, ada gereja, kita tinggal di GKI Cianjur. Tapi tempatnya seadanya, oh itu udah mewah buat kita di gereja. Cuman hati-hati, itu ada retakan-retakan, kalau lupa lagi keluar tenang, kita aman. Jadi tinggal ada, makan disiapin, semuanya ada, kendaraan. Nah, bukankah itu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Hanya bedanya dulu makanan mana, lalu ada burung puyuh. Mana sekarang udah berubah bentuk, yaitu pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita perlukan. Amin. Amin. Nah sekarang coba kita akan berdoa. Tapi boleh nggak saya minta begini Bapak Ibu, sebelum kita berdoa sama-sama, nanti saya minta kita tenang 1 menit, gitu ya. Musik boleh sambil main, gitu slow. Saya minta Bapak Ibu coba ngobrol dengan diri sendiri. Ngobrol dalam diri sendiri, bilang begini, hai jiwaku, hai hatiku, jiwaku, apa sih yang menjadi tanah perjanjian dalam hidup saya? Tanya sama diri sendiri. Oke? Bayangkan, ada orang-orang yang akan mendapatkan secara visual, mungkin gambaran, penglihatan seperti itu, bisa gambaran apalah, mungkin dia lagi di mana lah, atau apalah, atau melihat seseorang dan orang itu mungkin yang dulu
terbatas akhirnya jadi sembuh dan sebagainya. Saya nggak ngerti gitu kan, tiap orang beda-beda secara visual. Atau ada juga dia yang mendapatkan kata-kata, muncul ada kayak kata-kata dan sebagainya. Nah, coba nanti mungkin bisa dicatat di handphone dan sebagainya, atau disimpan dulu dalam waktu satu. Atau ada yang ketiga, atau ada cara yang ketiga. Tadi visual, kata-kata, ada yang ketiga yaitu perasaan, atau kita sebutnya impresi. Nanti bisa, kok perasaan ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kayak kesembuhan, ada pemulihan, atau juga ada kekecewaan, marah, dendam. Tapi Anda tahu itu bukan punya Anda, bukan milik Anda. Mungkin seseorang yang sedang mengalami amarah, sedang mengalami kekecewaan. Dan nanti bisa aja Tuhan menunjukkan seseorang. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Artinya, oke? Nah, itu cara Tuhan bekerja bisa lewat beberapa hal. Oke, kita mau berdoa. Bapak Ibu bisa pejamkan mata, terus berkata-kata di dalam hatimu. Ya Tuhan, Roh Kudus, hai jiwaku, berbicaralah. Coba tanya Tuhan, kira-kira apa yang menjadi tanah perjanjian? Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terus berbicara kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh mendapat peneguhan, kami boleh mendapat teguran, kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Kami sedang belajar Tuhan bersama-sama untuk melatih indera rohani kami Tuhan, mengubah logos menjadi rema. Bapak Ibu, malam hari ini jikalau engkau belum mendapatkan sesuatu, jangan merasa tertuduh. Enggak apa-apa, itu perlu latihan, itu perlu waktu khusus kadang-kadang, atau perlu di tempat ataupun di lokasi yang berbeda, atau dalam situasi yang berbeda. Tapi Tuhan bisa berbicara kepadamu lewat berbagai macam instrumen. Dan hari ini, malam hari ini, biarlah firman Tuhan yang kau dengar akan menguatkan engkau. Dan hari ini, izinkan saya berdoa buat Anda semua. Tuhan, aku berdoa buat persekutuan pada malam hari ini. Home of Faith Tuhan. Biar orang-orang yang ada di tempat ini bersekutu bersama-sama Tuhan. Mereka boleh merasakan ada hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang hadir maupun mereka yang menyaksikan Tuhan di Facebook Live dimanapun mereka berada saat ini. Aku berdoa Tuhan, di masa-masa yang sulit, situasi-situasi yang rumit sekalipun Tuhan, di mana kondisi yang paling lemah, pada saat kondisi kami yang paling ada yang di posisi yang paling bawah Tuhan, sama ketika Engkau habis puasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, dan Engkau sedang diuji. Tapi ketika ujian itu terjadi, tetap firman Tuhanlah yang keluar. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun mereka yang berada di jalan dimanapun mereka di rumah. Aku berdoa Tuhan,
pada saat masa yang sulit sekalipun yang sedang mereka hadapi Tuhan, biarlah tetap dari mulut mereka akan keluar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut mereka, firman Tuhan yang keluar dari mulut kami di tempat ini Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang merupakan rema, bukan sekedar Roh Kudus. Hari ini Tuhan, aku percaya Tuhan, kami semua percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyediakan mana setiap hari kepada kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan semua kebutuhan dan keperluan kami. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memberikan harapan yang pasti. Berdoa untuk setiap pribadi di tempat ini Tuhan, biarlah mereka akan bertumbuh di dalam iman percayanya Tuhan. Mereka akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka saksikan pada generasi sebelumnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kami tidak lihat, dan dasar dari segala sesuatu yang tidak mungkin. Kami percaya Tuhan, bahwa kami memiliki iman. Kami memiliki buktinya, yaitu Engkau Yesus yang telah membuktikan kami semua. Dan demikian juga Tuhan, kehidupan kami berlanjut. Biarlah Tuhan kami mau mengikuti seperti apa yang telah Kau lakukan Tuhan, bahwa kehidupan kami adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan, dalam kehidupan kami menemukan tanah perjanjian kami, dan setiap orang akan menyaksikan dan melihat bahwa ada perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang terjadi atas hidup kami, dan itu terefleksikan Tuhan kepada setiap orang, sehingga mereka menyatakan bahwa sungguh ada Yesus yang hidup di dalam diri kami, dan mereka merasakan dampak. Kami mau serahkan Tuhan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa kami adalah roti hidup. Setiap apapun juga yang kami lakukan adalah firman Tuhan, rema Tuhan. Rema firman Tuhan itu menjadi kehidupan kami, adalah gaya hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you. Kami mau
KTP Joseph sebenarnya. Panggilan teman dokter ya. Oke. Kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini, karena kami tahu tanpa kasih karunia Tuhan mungkin malam hari ini tidak ada bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan tibakan kami sehingga kami juga boleh kembali Tuhan menikmati firman yang hidup. Kami boleh menikmati mana surgawi itu, yaitu kebenaran firman Tuhan yang boleh memelihara iman kami, dan bukan hanya iman kami saja, tetapi kehidupan kami Tuhan dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih buat kebesaran Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan, diingatkan kembali bagaimana Tuhan memelihara kehidupan setiap orang percaya. Kira iman kami boleh sepenuhnya percaya kepada Tuhan, dan kami boleh pergumulan setiap pribadi kami untuk kami boleh memasuki tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan bagi kami. Berikan kami kepekanan daripada Tuhan saja, sehingga kami mengetahui maksud dan kehendak Tuhan. Itulah makanan, sebagaimana Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, melakukan pekerjaannya. Kiranya kami juga boleh kehidupan kami menyatakan hidup yang seharusnya kami hidupi, yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran-Mu. Bapa, kami terbatas, kami orang-orang awam, bimbing kami sehingga kami hidup menuju kepada kesempurnaan, di mana hidup kami mendapat perkenanan daripada Tuhan. Tolong kami ya Bapa, hamba-Mu selesai Tuhan di dalam setiap mengumpulkan mereka, dan juga hamba Tuhan yang menyampaikan terbatas Tuhan, tapi kami percaya punya Roh Kudus yang tak terbatas, yang tidak dibatasi ruang dan waktu, kiranya menuntun hidup kami, sehingga kami tahu harus merespon setiap peristiwa demi peristiwa dalam hidup kami, setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kami dengan benar. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan semuanya, jiwa-jiwa di tempat ini, teman-teman yang sudah hadir. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita, mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan duduk saat teduh ibadah sudah selesai.